Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Waalaikumsalam. teman-teman, diskusinya kita mulai aja ya. Untuk pertanyaan yang pertama itu, apa perbedaan dari arsip dan record? Mungkin dari kalian ada yang menulis di Word, nanti bisa di-share ke teman-teman. Ya. Menurutku arsip itu sekumpulan dokumen yang dimana dimiliki oleh suatu lembaga untuk dijadikan rujukan. Kalau rekod itu sebuah sumber informasi yang terekam dalam bentuk file agar bisa dijadikan bukti. Terima kasih. Itu ya teman-teman jawabannya. Ini bisa ditulis atau bisa dikirim di grup. Ya. Untuk yang pertanyaan kedua itu, mengapa arsip dan rekod itu penting? Menjawab untuk mengapa arsip dan rekod itu penting, karena informasi yang ada dalam arsip dan rekod dapat menghindarkan dari salah komunikasi, mencegah adanya duplikasi atau plagiasi dalam pekerjaan, dan membantu mencapai efisiensi kerja. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan, arsip dan rekod mempunyai fungsi yang sangat penting, yaitu untuk menyusun rencana program kegiatan berikutnya. Jadi pertanyaan yang kedua sudah selesai ya. Yang pertanyaan yang ketiga itu apa fungsi record dan arsip? Izin menjawab. Fungsi dari record dan arsip itu biasanya bisa digunakan sebagai bukti oleh lembaga atau instansi untuk suatu kepentingan tertentu, atau juga bisa berfungsi sebagai pertanggungjawaban dan juga penunjang saat suatu kegiatan sedang berlangsung, dan juga bisa dipakai sebagai sumber informasi. Mungkin dari teman-teman ada tambahan atau sudah cukup? Menurut saya sudah cukup. Yang selanjutnya itu kenapa manusia menyimpan informasi? Kan ada dua, yaitu alasan pribadi dan sosial. Ada empat, alasan pribadi dan sosial, alasan ekonomi, alasan korporasi, sama alasan hukum dan aturan, serta alasan ilmu pengetahuan. Mungkin yang kedua, yang pertama itu sama yang kedua saya akan jawab. Yang pertama alasan pribadi dan alasan sosial. Setiap manusia akan menyimpan informasi yang bermakna dan bersifat pribadi. Misalnya surat kelahiran, kata kelahiran, saat nikah, ataupun catatan yang lainnya. Terus untuk yang alasan sosial itu karena manusia adalah manusia sosial, maka interaksi manusia dengan masyarakat membutuhkan keterlibatan informasi. Kalau kita mendaftar menjadi anggota pramuka atau anggota yang lainnya itu biasanya kan juga ada registrasi diri dan pembuatan kartu anggota. Untuk yang alasan ekonomis, sebagai makhluk sosial, manusia juga mendorong terciptanya aktivitas perdagangan. Jadi otomatis alasannya itu ya itu buat informasi atau dokumennya itu buat perdagangan seperti surat penagihan, kwitansi, pembayaran dan lain sebagainya. Dan untuk yang alasan selanjutnya itu alasan korporasi. Nah itu mengapa ada pentingnya record dan arsip itu karena dapat mempermudah perusahaan dalam memecahkan masalah. Karena dengan informasi tersebut perusahaan dapat mengevaluasi hasil kinerja yang tahun lalu atau bulan lalu. Mungkin alasan hukum dan aturan serta alasan ilmu pengetahuan, mungkin dari kalian bisa menjawab, silakan. Ya, saya akan menjawab yang alasan hukum dan alasan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang alasan hukum yaitu pemerintah sebagai organ yang diberi kewajiban untuk melindungi warga negara juga membutuhkan rekaman catatan peristiwa hukum terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Misalnya ketika Presiden membagikan sertifikat tanah, maka ada pencatatan rekaman dalam bentuk sertifikat tanah. Terus berikutnya alasan pengembangan ilmu pengetahuan. Di universitas atau sekolah-sekolah kan
pemerintah umumnya menerbitkan hasil penelitian yang didapat yang dilakukan berupa bentuk laporan penelitian atau buku. Akumulasi informasi akademik dalam penelitian tersebut membentuk pengetahuan baru yang penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Seperti itu dari saya. Mungkin ada tambahan? Mungkin dari yang lain ada yang bisa ditambahkan? Kalau sudah cukup. Gimana teman-teman? Cukup. Mungkin dari Jemi sama Ilham cukup. Cukup. Ya sudah. Dari 5 pertanyaan itu kan sudah dijawab sama kalian masing-masing ya. Sudah, diskusinya saya tutup ya. Mungkin kalau ada tambahan nanti bisa diselesaikan di grup atau bisa ditambahkan di webnya masing-masing. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman. Terima kasih. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.